Aiman, Kompas TV, Pak Didin. Kita adalah Pulau C. Saudara, saya sudah bersama dengan lembaga independen yang melakukan riset terhadap keuangan dan juga ekonomi. Institute for Development Economic and Finance, INDEF. Saya bersama dengan Direktur Eksekutifnya Eni Srihartati. Terima kasih, Mas Mbak Eni. Aiman, terima Iya. kasih diundang. Betul, Indonesia bisa punah. Kok ketawa, Mbak Eni? Iya. Ini jawaban senyum atau ketawa tadi itu jawaban tidak percaya atau jawaban ya bisa saja. Jadi gini Mas, semua barang atau semua makhluk hidup itu pasti akan punah. Kita juga akan punah kan Ya, nanti. nanti di hari akhir. Di akhir-akhir. Nah, tetapi secara rasional dan juga usaha gitu, semua yang tidak akan pernah kita rawat dengan baik pasti akan rusak minimal. Oke. Nah, kalau rusak lama-lama ya punah gitu. Nah, sekarang bagaimana kita harus merawat ekonomi Indonesia agar tidak rusak, apalagi sampai punah. Kalau gitu Pak Prabowo kan. kemudian mengatakan bahwa 2030 Indonesia sudah tidak ada lagi. Kemudian baru-baru ini juga mengatakan bahwa Indonesia bisa punah. Terlebih kalau Pak Prabowo dan Bung Sandi tidak terpilih karena ada hal-hal yang memang dipercaya pada waktu itu yang disampaikan tidak dilakukan dengan baik. Indonesia menuju kerusakan? Ya gini, jadi kalau masalah statementnya Pak Prabowo tentu itu statement politis. Nah, tetapi yang mungkin harus juga kita perhatikan adalah esensi atau idiom apa yang ingin disampaikan atau message yang ingin disampaikan. Kalau kita bicara negara punah, saya mengkaitkan dengan kegagalan sebuah negara. Iya. Ada indeks gagalnya sebuah Gagal. negara yang kemudian disampaikan. Indonesia kalau dilihat dari 2007 sampai 2018, angkanya semakin membaik. Dari peringkat 55 sekarang peringkat ke 91. Artinya semakin menjauh ke negara gagal. Bagaimana kemudian bisa dikaitkan bahwa Indonesia akan punah sementara dari kegagalan saja Indonesia semakin jauh? Sebenarnya kan state itu ya atau bahasa sederhananya ya. Cita-cita kemerdekaan dulu kan kita ingin merdeka itu mampu untuk menentukan arah dan kemauan kita sendiri. Kita itu mau menuju negara, membangun masyarakat dan mengajak masyarakat kita itu kemana. Itu yang paling utama, yang tujuan dari kita merdeka. Nah, artinya itulah tujuan kita berbangsa. Nah, kalau berbangsa itu hanya katakanlah tercukupi kebutuhan perutnya, tetapi bagaimana kita mengelola negara ini sudah tidak punya kedaulatan, itu kan sebagai bangsa sebenarnya kita juga bisa dikatakan punah. Kenapa kedaulatan Indonesia. hilang? Karena semua kalau- diatur oleh luar, karena kita ya. banyak impor, Anda mau mengatakan itu? Nggak hanya sekedar persoalan impor, tetapi di dalam mengelola, mengatur negara ini kan ada yang basic ya, ada hal-hal yang basic misalnya bagaimana sebuah negara itu tidak tergantung kepada apapun yang ada di luar sana. Misalnya sekarang kita hari ini katakanlah Bank Indonesia saja mau menentukan RDG apakah suku bunga itu naik apa tidak. Iya. Acuannya kalau Fed kan acuannya berpuluh-puluh variabel. Indonesia bisa joknya kan Indonesia hanya punya satu variabel Apa untuk itu? menentukan suku bunga naik apa tidak. FFR naik apa? FR itu adalah suku bunga Bank Amerika, Bank Sentral Amerika. Jadi cuma satu yang lihat, The Fed. The Fed naik nggak? The Fed menaikkan suku bunga nggak? Kalau Nah, menaikkan cuman suku bunga, kemarin kita ikutan. kemarin kita hebat itu yang hari kemarin BI tidak ngikutin The Fed. Karena gitu The Fed kan. naik 25 basis point. Iya, karena sebelumnya sudah naik terus gitu kan. Nah, terus apakah kita harga kedelainya naik apa tidak? Oke. Itu juga tergantung harga kedelai internasional. Apakah harga pangan gula kita naik apa tidak? Itu juga tergantung nilai tukar kita dan itu semua Dan itu tidak berbahaya. bisa berbahaya. Apa bahayanya? Bahayanya adalah bagaimana kita bisa memastikan masyarakat kita bisa mengkonsumsi pangan, bisa mengkonsumsi beras, bisa mengkonsumsi gula dengan memadai. Apalagi kalau kita berbicara lebih tersier lagi, misalnya daging, susu gitu kan, lebih memadai. Kalau kita tidak mempunyai otoritas penuh untuk mengatur itu. Kita akan dikendalikan oleh asing, Anda mengatakan itu. Kita akan bisa hanya ada
tetapi keberadaan kita ini nilainya ditentukan oleh orang lain. Terakhir pertanyaan saya akan menanyakan saudara, dari dua capres yang kemudian ada yang akan berkontestasi di tahun politik 2018 dan akan dilakukan pemilihan 2019, mana yang punya visi, misi, ekonomi yang paling jelas untuk bisa membayar dosa-dosa itu semua? Sekarang gini, kita ini dulu ya, kalau visi misi kan ini masih tatarannya adalah program rencana. Yang pasti yang lebih nyata ya incumbent, karena incumbent kan sudah melakukan ABCD. Sementara kalau Pak Prabowo kan belum. Jadi apa yang akan dilakukan kan masyarakat belum bisa melihat. Nah, pertanyaan krusialnya adalah dengan yang sudah dilakukan Pak Jokowi, masyarakat puas apa tidak? Itu persoalannya gitu kan. Nah, kalau lebih banyak yang tidak puas, tentu masyarakat kan akan mencari alternatif. Nah, sekarang titik krusialnya lagi buat Prabowo, alternatif yang akan ditawarkan Pak Prabowo lebih bisa meyakinkan masyarakat atau tidak? Anda bisa melihat itu apakah secara nyata yang mana yang kemudian bisa menyelesaikan masalah ini ke depan 5 tahun? Nah, sayangnya Mas Aiman, sudah berjalannya setelah Pak Capres dan Cawapres diumumkan, sampai bulan ini yang kita lihat di berbagai macam publikasi media rencana kerja mereka lebih banyak gimmick. Dan ini masih ada sisa waktu untuk kedua-duanya bertarung merebut hati masyarakat. Dan saran saya, jangan lagi libatkan masyarakat secara emosional. Ajak mereka berpikir rasional. Artinya kalau ingin kedua belah mengajak masyarakat berpikir rasional, kasih mereka program kerja nyata apa ke depan yang bisa menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Dan itu lebih bermanfaat ketimbang Bermanfaat karena gaduh yang tidak ada manfaat. Betul, karena memilih pemimpin itu Mas Aiman menentukan arah kita 5 tahun yang akan datang. Dan bahkan nanti untuk anak cucu kita. Jadi kalau kita memilih berdasarkan emosional semata, pasti yang terjadi nanti penyesalan. Terima kasih Direktur Eksekutif Indef, Eni Sri Hartati telah memberikan informasi programnya. Terima kasih, Mbak Eni. Terima kasih sama-sama. Saudara, data ditampilkan, analisa dikedepankan, tapi tak kunjung punya jawaban. Keyakinan akan fakta dan pernyataan yang terus dilakukan secara berulang akan membentuk sebuah keyakinan pada siapapun dari kubu manapun. Pikiran jernih untuk memeriksa hingga menganalisa, mendekatkan pada kondisi sebenarnya. Jika jawabannya benar, bisa jadi pengingat. Bila sebaliknya, maka mawas terhadap kampanye menyengat. Saudara, saya Aiman Wicaksono. Salam. Halo, saya Aiman Wicaksono. Ikuti terus video-video Aiman di channel YouTube Kompas TV. Tapi jangan lupa langganan dong. Gratis kok. Klik subscribe dan tombol notifikasi supaya nanti kalau ada video baru bisa dikasih tahu. Gratis.